Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kumaini, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Dompu, SMK Negeri 1 Kempol. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tahapan coaching supervisi akademik, yaitu tahapan pasca observasi bersama dengan saya Pak Iman. Alhamdulillah di sini hadir pengajar praktik saya Bu Feni Suryani. Saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Pak Iman, minggu kemarin kan sudah melakukan kegiatan pra observasi dan observasi ya. Nah, kali ini saya akan melakukan coaching untuk tahapan pasca observasi. Seperti ini Pak. Selamat siang Pak Iman. Selamat siang Pak Ahmad. Ya, bagaimana kabarnya Pak Iman? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah ya. Apakah Pak Iman hari ini sibuk? Tidak juga. Tidak ya, alhamdulillah ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Iman terkait apa yang sudah dilaksanakan Pak Iman kemarin ya, yaitu kegiatan praktik mengajar yang sudah saya observasi ya. Kita ngobrol santai aja ya Pak Iman ya. Baik Pak Iman, melalui obrolan ini kali ini kira-kira apa yang Pak Iman harapkan dengan yang akan didapatkan obrolan kali ini? Ya, harapannya ada peningkatan dari proses belajar mengajar di kelas, ada sedikit perubahan yang kemarin kita lakukan pra observasi. Baik ya, jadi akhirnya kita sharing-sharing untuk terkait mungkin perubahan tadi ya untuk kegiatan pembelajaran yang kemarin ya. Baik. Kemudian saya pengen tahu ini Pak Iman, bagaimana perasaan Pak Iman setelah pelaksanaan pembelajaran kemarin yang sudah dilaksanakan. Mungkin kemarin juga dari ya, mungkin Pak Ahmad agak sedikit melakukan penegasan saat capaian tujuan yang disusun di RPP itu mungkin agak sedikit tekanan ya, ada penegasan. Jadi saya harapkan Bapak nanti bisa melakukan penegasan RPP-nya. Jadi RPPM itu juga bisa dipahami dan punya tujuan pembelajaran akhirnya. Itu mungkin yang perlu ditekankan. Berarti terkait dengan nanti kegiatan pembelajaran di tujuan pembelajarannya ya. Ya betul. Tujuan pembelajaran itu harus ditekankan, nanti ada proses apa harus punya tujuan pembelajarannya. Orang ditegaskan ditekankan. Baik. Nah, untuk kira-kira untuk rencana perbaikan dari Pak Iman yang disampaikan tadi ya terkait dengan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran kemarin apakah sudah tercapai atau belum kalau yang sudah dilaksanakan kemarin? Kalau saya merasa kemarin mungkin kurang. Saya merasa untuk pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu belum melakukan pembelajaran yang berdifferensiasi, itu mungkin sama ya berdifferensiasi sama mungkin yang perlu ada di siswa kita. Jadi namanya emosional, sosial emosional. PKS apa itu kalau pembelajarannya mungkin belum terlalu tegaskan, tapi sama diferensiasi mungkin itu agak sedikit yang belum saya lakukan di kelas. Kemudian perlu ada tadi saya bilang penegasan. Apakah anak-anak sudah mencapai tujuan yang Pak Iman susun dalam rencana pembelajaran atau RPP yang sesuai harapan Pak Iman di pembelajaran kemarin ini? Baik, dari tadi keterkaitan antara RPP yang saya buat untuk ketercapaian pembelajaran itu belum maksimal karena saya merasa ada beberapa kekurangan saat mengajar. Contohnya tadi pembelajaran yang berdifferensiasi itu mungkin ya baik, berarti itu kekurangan untuk pembelajaran berdifferensiasi ya, tapi alhamdulillah kalau untuk proses pembelajaran yang dari keseluruhan sesuai rencana pembelajaran dari tujuan pembelajaran yang tersendiri sudah tercapai ya. Sudah tercapai hampir 75%, saya merasa sudah tercapai. Ya baik Pak Iman, dari sini berarti kita bisa identifikasi bersama ya terkait
coba Pak Iman sampaikan kira-kira apa yang menjadi keunggulan dan kekurangan dalam pembelajaran kemarin yang sudah dilaksanakan. Baik, kalau berbicara keunggulan dan kekurangan, kalau sebetulnya bahwa kemarin saya lakukan, kekurangannya adalah siswa belum memahami. Jadi tujuan pembelajaran yang saya sampaikan cuma 70% ada Pak. Terus kekurangannya mungkin berkaitan dengan prasarana dan alat yang belum maksimal. Jadi saya melakukan demonstrasi Pak, tidak melakukan praktis secara seluruh siswa. Artinya kan satu alat satu siswa Pak. Tapi kemarin saya melakukan demonstrasi hanya satu alat, saya demonstrasi kepada siswa, dan kan saya adalah guru produktif Pak. Jadi harus mengajarkan praktis. Jadi saya melakukan itu harus ada sebuah metode pembelajaran yang artinya yang membuat mereka itu gaya juga harus ada, metode juga harus ada. Jadi kebetulan itu adalah proyek. Jadi ada proyek, jadi pembelajaran harus ada alat dan bahan. Mungkin kekurangnya di alat dan bahan Pak. Kalau berbicara yang lain mungkin bisa kita. Oh ya baik, berarti kalau sebetulnya kalau untuk materi di TP-nya di bidang pembelajaran siswa sudah menyerap materi dari itu ya, cuma kekurangannya di sarana prasarana terkait dengan praktik gitu ya. Ya itu memang kita dapat kendala di guru produktif ya Pak. Ya baik. Kemudian, nah, jadi menurut Pak Iman kira-kira yang sudah baik itu dalam pembelajaran kemarin yang perlu dipertahankan dan apa yang kurang dan butuh perbaikan untuk pembelajaran ke depannya. Mungkin yang kemarin udah ada plus minus Pak. Tadi saya katakan bahwa yang pertama tadi saya siswa saya sudah untuk tujuan pembelajaran itu sudah menyerap sampai 75%. Paham artinya dengan cara metode saya belajar itu udah paham 75%. Tadi ada kekurangannya seperti tadi alat dan bahan. Itu mungkin perlu penekanan. Pertama, kita harus menghubungkan dengan stakeholder atau kepala sekolah atau orang-orang yang memiliki kebijakan untuk hal itu. Jadi perlu penekanan nanti Pak Ahmad. Kita sebagai guru produktif tidak hanya berbicara seperti kita jualan obat Pak. Jadi kita harus ada praktis. Jadi kita kepada siswa kita harus ada skill. Jadi penekanan bagi saya dari RPP itu kita juga membuatkan ada skillnya Pak. Jadi dalam pembelajaran siswa juga harus memahami minimal praktisnya, tidak hanya teorisnya. Gitu mungkin Pak. Berarti mungkin untuk penegasan saja, berarti di sini terkait dari praktikumnya ya, untuk kalau dan juga tadi mungkin saya bisa menyimpulkan untuk penerapan kompetensi juga ya. Ya benar, ada. Ya baik, terima kasih Pak Iman. Kemudian yang saya tanyakan di sini terkait dengan area atau pengembangan untuk yang akan dilakukan oleh Pak Iman, yang akan diperbaiki itu tadi. Kalau dari diri saya banyak maaf Pak. Jadi cara saya pembelajaran itu saya mengambil referensi itu dari kebetulan saya ini kan guru TIK atau guru TKJ yang notabene bermain dengan internet. Jadi saya mengambil referensi dari internet Pak. Jadi langsung kita memberikan pembelajaran visual ke anak-anak atau video, audio kan. Jadi mereka bisa melihat atau bisa memahami bagaimana pembelajaran itu untuk mengembangkan diri saya dari situ Pak. Saya mengambil referensi dari situ. Kadang banyak maaf juga, kadang saya kebetulan saya ini adalah guru, saya punya pembelajaran, saya coba masuk ke PMN Pak untuk mengambil materi-materi pembelajaran. Sedikit banyak saya mencontoh dari teman-teman yang sudah mulai di sana Pak. Jadi saya belajar di sana. Jadi banyaknya di internet gitu. Ya, berarti untuk pengembangan dari kekurangan tadi berarti Pak Iman perbaikannya yaitu mencari referensi dari sumber YouTube gitu. Ya, benar. Nah, berarti bagus sekali ya berarti strateginya ya Pak Iman ya. Tadi ada PMM juga ya. Ya, benar Pak. Mungkin untuk media ajar ambil dari YouTube. Ya, sama ada juga Pak. Mungkin tidak hanya PMM Pak. Saya harus membangun komunitas saya Pak. Komunitas ya. Ya, jadi komunitas pembelajar juga ada. Kebetulan teman-teman guru
TKJ juga banyak. Nah, jadi kita bersharing mengenai pembelajaran itu. Jadi tidak hanya di sana juga, mungkin banyak terperan pelatihan namanya di media sosial Pak, ataupun di PNM di digital. Ya, Itu baik mungkin, Pak. Ya, baik itu ya. Jadi, nah kemudian terkait dengan rencana pengembangan tadi, nah kira-kira kapan ini Pak Iman akan melaksanakan itu tadi yang mencari apa? Sumber Referensi itu. ya, referensi itu. Kalau untuk mencari referensi gini Pak, jadi saya mengajar itu ketika kita orang berperan Pak, kita guru itu selangkah lebih maju belajarnya. Artinya kita belajar dulu baru memberikan ke siswa, kan seperti itu. Berarti saya mengambil media pembelajaran ataupun bagaimana saya akan mengajar besok sebelum saya mengajar, saya semalam sudah belajar dulu Pak. Jadi setiap malam melaksanakan pembelajaran, persiapannya saya mengambil malam. Misalnya saya mengajar banyak satu pembelajaran saja, misalnya dasar kompetensi kejuruan, yaitu komputer jaringan dasar. Nah itu saya harus mengambil, misalnya merakit. Nah saya karena di sekolah kita banyak dari tanda kutip atau garis bawah perangkat dan media pembelajaran tidak ada, jadi saya mengambil visualisasi. Ya jadi nanti akan saya demonstrasikan. Nah, seperti ini loh pembelajaran, tapi dengan tujuan pembelajarannya jelas Pak. Siswa bisa memahami bagaimana cara merakit. Nah, jadi seperti itu, tapi dengan 76% gitu Pak. Walaupun kita menganggap satu alat saja untuk semua satu kelas. Jadi saya melaksanakan sebelum pembelajaran itu saya mengambil referensi itu. Ya, baik. Bagus ya, jadi kita sebagai guru memang harus ya ikut sebagai pembelajar juga ya berdasarkan visualisasi ya, video kita di produktif ya demonstrasi ya, gitu ya. Nah dari sini kira-kira siapa yang menjadi yang Pak Iman akan libatkan atau menjadi inspirasi untuk melaksanakan tadi rencana pengembangan ini? Iya, kalau berbicara inspirasi, siapa yang akan menjadi inspirasi saya? Yang diajak berkolaborasi lah untuk pengembangan Pak Iman. Untuk pengembangan saya akan mengajak seluruh teman sejawat atau istilahnya pengajar yang ada di sini. Mereka saya ajak untuk bisa berkolaborasi dalam pembelajaran walaupun dia bukan guru produktif. Artinya, ya jadi saya mengajak mari kita sama-sama belajar. Belum tentu saya orang IT paham, mungkin ada yang lebih paham. Mereka yang mungkin pemahaman tentang pembelajaran itu Pak. Jadi teman-teman juga produktif saya ajak. Jadi bagaimana kita share, bagaimana cara kita membuat pembelajaran di kelas itu seperti apa dan metode apa dan cara apa kita gunakan seperti itu. Jadi teman-teman sejawat saya akan sejawat ya di sekolah. Kadang juga menutup kemungkinan banyak hal saya lanjut. Bisa juga saya ngajak teman-teman di luar sekolah, tapi dengan jurusan yang sama. Jadi saya menjadikan referensi mereka tentang acuan seperti misalnya profil teman saya itu sudah paham apa siapa, maka saya meminta pendapat dan berkolaborasi. Tidak perlu hanya di sekolah. Ya baik, bisa juga kalau kita ada MTMP ya. Iya benar. Jurusan seperti itu ya. Iya. Ya baik Pak Iman, dari semua percakapan kita hari ini, kira-kira perasaan Pak Iman sekarang gimana? Perasaan saya dengan coach ini ini Pak, ya jadi saya menyenangkan. Jadi kita bisa ternyata dengan coach ini kita bisa berbagi, kita bisa tahu bagaimana kemampuan saya dalam pembelajaran itu melakukan pra-observasi kemarin. Ternyata saya banyak belajar dari Pak Ahmad juga, dari teman-teman. Ternyata perlu banyak harus saya koreksi Pak, banyak kekurangan dari setiap evaluasi. Jadi perasaan saya benar-benar ilmu yang dengan ada penggerak. Baik. Kira-kira ada yang masih mengganjal atau yang perlu disampaikan lagi Pak Iman? Terkait dengan mana Pak? Ya coaching ini. Dengan coaching ini mungkin coaching atau pra-observasi kemarin Pak? Yang hari ini. Untuk hari ini mungkin ke depan saya harapkan Bapak sebagai penggerak mudah-mudahan menjadi pemimpin pembelajaran dan menjadi seorang yang memiliki dedikasi dan mampu menjadi guru benar-benar sebagai teman, tidak hanya bisa menggaji berat tapi bisa bergerak, menggerakkan dan terus bergerak Pak. Ya. Ya.
Baik, Pak Iman, karena Pak Iman sudah melaksanakan supervisi akademik, kemudian melalui tahapan observasi dan pasca observasi dengan baik. Saya berharap semoga dengan adanya tahapan tersebut dapat membantu Pak Iman untuk melaksanakan perbaikan ke depannya, sehingga Pak Iman semakin berkualitas ya, dan siswa-siswa juga semakin bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iman atas waktu dan kesempatan untuk bisa saya supervisi. Dari supervisi kali ini saya juga dapat belajar mendapat kebermanfaatan tersendiri buat saya. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ya. Terima kasih Allah. Ya. Demikian kegiatan pasca observasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak ya sudah melakukan coaching pasca observasi bersama Pak Imam, dan hari ini saya melihat coaching yang dilakukan itu sudah sangat aman baik begitu. Karena yang pertama Pak Guru menggunakan alur tirta ya dalam melakukan coaching bersama Pak Imam. Nah, terus yang kedua juga dalam supervisi akademik itu tentu ada area, ada tujuan, ada harapan, dan itu sudah terangkum semua tadi. Tapi harapan saya ke depannya Pak, karena di sini banyak sekali rencana perbaikan yang akan dilakukan, karena Bapak tadi sudah mengatakan belajar berdasarkan bakat dan minat. Nah, alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan. Tinggal ke depannya bagaimana Pak Imam dan Pak Ahmad mengarah ke yang lebih baik lagi. Seperti itu Pak ya. Tetap semangat, guru yang baik, guru yang berdedikasi tinggi terhadap pendidikan agar menjadikan anak-anak kita berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, oke.